Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan mengajar pada mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya di SD pada kelas 3, tema 8, subtema 4. Keterampilan yang akan saya buat hari ini terbuat dari barang bekas botol yang akan dipadukan pada materi yang akan diajarkan pada pembelajaran hari ini, yaitu menganyam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan skenario atau RPP pembelajaran. Jadi satuan pendidikannya SD 2 Karangan, kelas 3, tema 8, Prajamuda Karana, subtema 4, Aku Suka Berkarya, muatan terpadu SBDP pembelajaran pertama, alokasi waktu 1 hari. Kompetensi intinya yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri, dan berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, serta cinta tanah air. Yang ketiga, pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang B, kompetensi dasar dan indikator. Jadi muatan SBDP ini kompetensi dasarnya ada 3.4, pengetahuan cara mengelola bahan alam, dan 3.41, mengidentifikasi. Kompetensi dasarnya 4.4, membuat karya kreatornya 4. Karya keterampilan dengan teknik menganyam atau memanfaatkan barang bekas di lingkungan sekitar dengan benar. Tujuan pembelajaran ini, yang pertama, setelah diberikan penjelasan mengenai pengertian menganyam, siswa dapat mengidentifikasi benda-benda apa saja yang bisa dibuat dengan teknik menganyam. Yang kedua, setelah mengamati, siswa dapat merancang pembuatan karya keterampilan dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di sekitaran lingkungan dan dihiasi dengan indah menggunakan anyaman kertas yang sudah dibuat dengan benar. Materinya teknik menganyam. Sumber dan medianya, yang pertama, buku pedoman guru tema 8 kelas 3 dan buku siswa tema 8 kelas 3, buku tematik terpadu kurikulum 2013. Kedua, barang bekas botol aqua yang 1 literan. Yang ketiga, motif anyaman yang sudah di-print. Yang keempat, kertas buffalo. Yang kelima, pensil, penghapus, penggaris. Dan yang keenam, gunting serta solasi. Pendekatan dan metodenya, pendekatannya saintifik, strateginya comparative learning, tekniknya X-simple, non-X-simple, metodenya penugasan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Kegiatan pembelajaran, kegiatan pembukaan. Yang pertama, kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, kelas dilanjutkan dengan doa, dipimpin oleh salah seorang siswa. Siswa yang diminta membaca doa adalah siswa yang hari ini datang paling awal. Yang ketiga, guru mengondisikan kelas agar terlihat lebih nyaman saat proses belajar mengajar. Keempat, guru menjelaskan mengenai materi apa yang akan dipelajari. Yang kelima, guru memotivasi siswa dengan menyampaikan tujuan dan pembelajaran yang akan dipelajari. Kegiatan inti yang pertama, guru menjelaskan pengertian anyaman dan mengaitkannya contoh-contoh benda yang ada di sekitaran lingkungan yang dibuat menggunakan teknik menganyam. Kedua, siswa melakukan tanya jawab mengenai anyaman termasuk dalam jenis seni rupa apa. 3. Guru menjawab pertanyaan siswa dengan baik. Yang keempat, guru membentuk kelompok kecil berjumlah 3-4 siswa dalam satu kelompok untuk bekerja sama dan berdiskusi bersama-sama. Yang kelima, setelah itu guru membimbing siswa untuk mempraktekkan karya seni rupa menganyam dengan benar. Keempat, guru menjelaskan kembali bahan dan alat apa saja yang digunakan dalam pembuatan anyaman kertas. Ketujuh, guru menjelaskan langkah-langkah dalam pembuatan anyaman kertas dengan benar. 8. Guru mengaplikasikan atau menempelkan hasil menganyam dengan barang bekas botol yang telah disediakan.
Yang kesembilan, guru menjelaskan bahwa barang bekas dapat didaur ulang dengan memanfaatkan teknik menganyam dengan baik. Kegiatan penutup. Refleksi. Yang pertama, guru dan siswa melakukan kegiatan refleksi kegiatan hari itu. Dalam kegiatan refleksi, guru memberikan beberapa pertanyaan berikut ini. Apa yang kamu pelajari hari ini? Bagaimana perasaanmu saat melakukan kegiatan menganyam bersama-sama di ruang kelas? Kegiatan apa yang paling kamu sukai? Dan yang terakhir, pertanyaan yang diajukan guru pada kegiatan refleksi dapat dijawab siswa secara lisan atau tulisan. Jika guru menginginkan siswa menulis jawaban pertanyaan refleksi, sebaiknya siswa memiliki sebuah buku tulis khusus untuk refleksi. Yang kedua, guru menyimpulkan mengenai materi yang sudah dipelajari. Yang ketiga, setelah selesai membuat karya seni, guru memberi tugas kepada siswa untuk membuat kerajinan di rumah menggunakan barang bekas yang ada di rumah dengan baik. Dan yang keempat, kegiatan ditutup dengan salam dan doa penutup. Dan yang terakhir adalah proses penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana hari ini kabarnya? Sehat semua ya? Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah ternyata hadir semua ya. Baiklah, sebelum kita mulai pada pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Semuanya anak-anak dilihat mejanya sudah pada rapi belum? Kalau belum dirapikan terlebih dahulu ya. Sampah-sampah yang ada di bawah meja diambil ya, dibuang di tempat sampah. Anak, hari ini kita akan belajar pada tema 8 yaitu Praja Muda Karana dan subtema 4 yaitu Aku Suka Bekarya. Materi yang akan kita pelajari adalah materi menganyam. Semoga anak-anak hari ini pada semangat ya untuk mendapatkan materi yang akan Ibu berikan. Baiklah anak-anak, di sini ada yang tahu tidak apa itu anyaman atau menganyam? Baiklah, akan Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Anyaman adalah suatu cabang dari seni rupa terapan dari cabang arsitektur, sedangkan menganyam adalah suatu proses menyilang atau menjaring dari bahan-bahan berbagai serat untuk dijadikan suatu bentuk yang khas dan dapat digunakan. Ini ada yang ingin bertanya? Iya Dina. Jadi menganyam merupakan cabang dari seni rupa terapan. Karya seni rupa terapan terdapat dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki fungsi. Fungsi dari karya seni rupa terapan yaitu bisa fungsi estetis ataupun fungsi praktis. Untuk mempermudah kita dalam memahami teknik menganyam, di sini Ibu akan membagi kelompok kecil agar semuanya bisa berdiskusi ya. Jadi dalam satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang saja. Sesuai yang sudah Ibu sampaikan minggu kemarin bahwa hari ini kita akan mempraktekkan teknik menganyam atau membuat anyaman kertas. Jadi kalian sudah membawa alat dan bahannya kan? Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan kembali alat dan bahan apa saja yang akan digunakan serta langkah-langkah pembuatan dalam menganyam. Bahan dan alat. Siapkan 2 kertas buffalo dengan warna yang berbeda. Siapkan pensil, penghapus, penggaris, dan gunting. Siapkan 1 botol bekas aqua yang 1 liter dan sudah dipotong menjadi 2 bagian. Siapkan 1 buah solasi untuk mengelem. Dan yang terakhir, siapkan 1 contoh pola atau motif anyaman yang akan dibuat. Langkah-langkah menganyam. Ambil 1 kertas buffalo berwarna merah, digaris horizontal atau ke samping dengan ukuran 20 cm dan ke atas atau vertikal 20 cm untuk dijadikan alas dalam menganyam dengan jarak setiap garis 0,5 cm.
Setelah itu, gunting pada setiap garis yang telah dibuat. Ambil satu lagi kertas buffalo yang berwarna biru, digaris seperti cara yang awal membuat alas dengan ukuran 25 cm dikali 25 cm. Digunakan untuk membuat silangan pada anyaman. Kertas buffalo yang sudah digunting. Setelah selesai, mari menganyam sesuai dengan motif anyaman yang sudah disediakan. Jadi bisa dilihat bahwa yang berwarna putih berarti di bawah, yang berwarna hitam berarti di atas. Baris pertama, 3 di bawah, 1 di atas, 3 di bawah, 1 di atas, dan seterusnya. Baris kedua, 2 di bawah, 1 di atas, 2 di bawah, 1 di atas, dan seterusnya. Setelah selesai menganyam, mari kita tempelkan atau kita hias pada barang bekas botol yang sudah kita gunting menjadi 2 bagian. Setelah ditempel pada barang bekas botol aqua, siap untuk digunakan. Bisa digunakan sebagai wadah alat tulis atau sebagai wadah sendok garpu. Sudah pada bisa ya membuat anyaman menggunakan teknik menganyam. Jadi barang bekas yang terdapat di lingkungan kita bisa kita sulap menjadi barang yang bisa digunakan. Contohnya botol aqua yang sudah kita gunakan ini bisa kita hias atau kita perindah dengan anyaman yang telah kita buat. Anak-anak, ibu ingin bertanya sama kalian, apa yang kalian pelajari pada pembelajaran kita pada pagi hari ini? Kegiatan yang mana yang kalian sukai dan perasaan apa yang kalian dapatkan saat melakukan proses menganyam dalam kelas? Teknik menganyam ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sih barang yang ada di kehidupan kita yang menggunakan teknik menganyam? Contohnya seperti tikar, tudung saji, topi. Semua barang-barang tersebut menggunakan teknik menganyam tapi dengan bahan yang berbeda-beda. Untuk mempermudah ataupun memperjelas kalian dalam memahami teknik menganyam, ibu akan memberi kalian tugas yaitu memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah kalian dengan mengaplikasikannya menggunakan teknik menganyam ini. Contohnya seperti botol ataupun kardus. Baiklah anak-anak, mungkin sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri ataupun menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, sekian video dari saya.
budaya dalam mempraktekkan proses belajar mengajar pada mata pelajaran seni budaya dan prakarya di SD dengan